Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Radiant World adalah salah satu teknik pemulihan energi spiritual. Long Hao Chen yang telah menerima dukungan dari Little Light, kekuatan spiritualnya yang hampir habis secara bertahap pulih kembali, tanpa pemberitahuan atau aba-aba, Hao Yue langsung menyerang ke arah lawan. Snow Shadow Leopard masih ingin melawan, tetapi langsung ditindas oleh nyala api dari Little Fire, dan Little Green juga menggigit lehernya tanpa menunggu. Melihat Long Hao Chen, Liao Yu yang lemas segera menghela nafas. "Aku mengaku kalah," ucap Liao Yu. Long Hao Chen bertanya, "Aku ingin tahu, binatang ajaib apa yang kamu coba panggil untuk memiliki kekuatan seperti itu," ucap Long Hao Chen. Liao Yu tidak menyembunyikan fakta itu, karena meskipun dia tidak senang dengan kekalahannya, dia benar-benar menyetujui kemampuan Long Hao Chen. Selas terakhir tidak hanya melibatkan waktu yang akurat. Jika serangan itu tidak cukup kuat, tidak mungkin baginya untuk memecah awan pemanggil. Ini adalah burung liar vermilion, binatang mitologi, bertipe Phoenix dari tingkat ke-10. Meskipun aku hanya bisa memanggilnya untuk menyerang sekali, kekuatan serangan itu dapat dibandingkan dengan binatang ajaib dari tingkat ke-8. Yang berarti serangannya dapat menyaingi binatang pemanggilan dari tingkat ke-7. Jika pemanggilan binatang berhasil, situasinya akan berbalik, dan aku takut pemenangnya adalah aku, jawab Liao Yu. Hati Long Hao Chen pun bergetar, diam-diam ia berpikir, mampu maju hingga sejauh ini dalam kompetisi, memanglah tidak begitu sederhana. Jika dia membiarkan Liao Yu menyelesaikan pemanggilannya, tidak hanya dia akan kalah, tapi mungkin juga berakhir dengan luka berat. Serangan dari binatang buas dari tingkat ke-8 tidak mungkin dapat diblokir dengan mudah, pikir Long Hao Chen. Pemenangnya, Long Hao Chen, ucap wasit. Dalam waktu yang dihabiskan untuk berbicara, Snow Shadow Leopard sudah merosot ke tanah, kepalanya masih digigit oleh Green kecil. Bagaimana mungkin binatang ajaib dari tingkat ke-4, itu dapat bertahan melawan binatang ajaib dari tingkat ke-6? Long Hao Chen melompat, dan berpegangan pada Liao Yu yang limbung, yang tidak dapat sepenuhnya mendukung berat badannya sendiri. Sepertinya, strategi pertarungan yang aku pilih adalah masalahnya. Seharusnya aku tidak menyerangmu dengan storing power, ucap Long Hao Chen. Liao Yu dengan tenang berkata, "Aku tidak pernah berpikir, bahwa kamu akan memiliki tungku sein spiritual. Dan jika aku tidak menebak dengan benar, tungku kamu itu telah berevolusi 1 kali. Ketika saatnya tiba, aku dengan tulus berharap, bahwa kita dapat ditempatkan dalam pasukan berburu iblis yang sama," ucap Liao Yu. Long Hao Chen sedikit terkekeh dan berkata, "Aku juga berharap begitu," ucap Long Hao Chen. Tidak diragukan lagi, Liao Yu adalah orang yang pertama, yang memilih kuil spiritual dalam kompetisi seleksi Demon Squad. Mampu ditempatkan di squad yang sama seperti dirinya, itu secara alami akan menjadi hal yang sangat baik. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Chen Ying'er, karena dia masih membuatnya tidak yakin. Dibandingkan dengan gadis-gadis itu dengan pemanggilannya yang tak terduga, Liao Yu jelas lebih luar biasa. Anggota staf dengan cepat memasuki area pertempuran, lalu mendukung lengan Liao Yu dan membawanya keluar arena. Secara alami, ada orang-orang dari kuil Priest untuk menyembuhkannya. Setelah mengirim Hao Yue kembali, Long Hao Chen menuju ke ruang tunggu dengan langkah besar, dan kedua tinjunya mengepal erat. Setelah memasuki 4 besar, ia berada 1 langkah lagi menuju 3 besar. Hanya ada 2 pertandingan yang tersisa, sebelum mencapai tempat pertama. Peserta yang beruntung dipilih untuk pertandingan kedua, adalah orang-orang dari kuil Assassin dan kuil prajurit. Tetapi undian yang beruntung tidak menandakan pertarungan yang mudah. Sebaliknya, itu adalah pertempuran yang paling sulit dari pertandingan eliminasi sejauh ini. Setelah menembus tingkat ke-5, kontestan dari kuil prajurit lebih kuat dari lawannya. Sebagai perbandingan, kualifikasi dari kuil Assassin hanya berada di puncak tingkat ke-4, masih ada kesenjangan kualitatif di antara keduanya. Tapi, agar dia bisa lolos ke 8 besar, pembunuh bayaran itu pasti memiliki kekuatan besar juga. Selanjutnya, ia memiliki 3 teknik rahasia, dan dengan mengandalkan pilar yang muncul dari medan pertarungan, ia mampu mengubahnya menjadi pertempuran yang sulit.
Seluruh durasi pertandingan adalah sekitar setengah jam. Pada akhirnya, si pembunuh ini mengandalkan kekuatan tekad yang mengejutkan, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan. Dalam sekejap, pedang berat lawan mengiris skapulanya, ia melakukan serangan balik dan menikam armor lawan melalui tenggorokannya. Satu tebasan untuk merobek tenggorokan. Tentu saja, dia tidak benar-benar membunuh lawannya, tetapi dengan harga luka yang berat, dia memenangkan pertempuran. Jika seseorang meringkas rahasia untuk memenangkan pertempuran, maka hanya dua kata, yaitu, kehendak semata-mata, akan menjadi kata-kata yang paling akurat untuk menggambarkannya. Ditekan pada awalnya, tetapi pada saat terakhir, melakukan serangan balik untuk mendapatkan kemenangan dengan satu serangan. Yang lemah mengalahkan yang kuat, memperoleh kemenangan saat melawan lawannya dari tingkat kelima, dan secara luar biasa maju ke 4 besar. Di platform, Ying Suifeng mengangguk pada dirinya sendiri. Dia memutuskan bahwa setelah kompetisi ini, dia akan melatih pembunuh bayaran ini dengan benar. Pertandingan ketiga berikutnya adalah kompetisi antara sesama ksatria. Saat Yang Wenzhao berdiri dan berbalik ke arah medan pertempuran, dia sengaja memandang Long Hao Chen. Sampai sekarang, wajahnya benar-benar tenang, dan hatinya dalam keadaan tenang juga. Sebelum penampilan Long Hao Chen, dia selalu dipuji sebagai yang paling berbakat dari generasi muda. Bakat ini bukan hanya tentang kekuatannya, tetapi juga dalam sikapnya. Kekuatan Long Hao Chen dan Chai Er telah benar-benar membangkitkan semangat juang Yang Wenzhao, jadi tidak peduli siapa lawan berikutnya dari 4 besar, dia pasti akan mengerahkan semua kekuatannya untuk melawannya. Lawan Yang Wenzhao adalah seorang ksatria berprofil rendah dengan wajah rata-rata, tidak memiliki fitur luar biasa, tetapi sebaliknya, sosoknya sangat tenang. Dia tampak sedikit lebih tua dari Yang Wenzhao. Yang Wenzhao dari kuil ksatria, akan melawan Duan Yi dari kuil ksatria, kedua belah pihak bersiap, ucap wasit. Pertempuran dimulai sekarang, ucap wasit. Pada saat babak pendahuluan kuil ksatria, Long Hao Chen dikalahkan oleh Yang Wenzhao, dan karena Yang Wenzhao terluka parah oleh Chai Er, Duan Yi menerima tempat pertama dalam babak pendahuluan. Tentu saja, kekuatannya tidak biasa-biasa saja. Mengikuti sinyal dari wasit, kedua pemuda itu segera memanggil tunggangan mereka. Kedua belah pihak berada tingkat kelima, jadi selain bersaing dengan kemampuan mereka sendiri, mereka akan bersaing dengan kekuatan tunggangan mereka. Seperti Long Hao Chen, yang tidak memberikan apa-apa dan memberikan segalanya, Yang Wenzhao tidak akan menahan apapun lagi. Yang Wenzhao hari ini masih mengenakan baju besi putih perak yang sama seperti sebelumnya, hanya saja, itu berbeda dari ketika ia bertarung melawan Long Hao Chen. Seperti sebelumnya, sepasang pedang emas tebal berada di tangannya. Di sisi lain, baju besi Duan Yi berwarna hitam, seperti perisai dan pedangnya. Itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di antara para ksatria. Persenjataan dan baju besi Duan Yi ini, tidak peduli item di level mana, itu terlihat jauh lebih tebal daripada yang biasa. Pada saat ini, Long Hao Chen sudah lama tiba di sisi Chai Er, dan saat ini sedang melihat dengan penuh perhatian pada pertempuran yang berlangsung di depannya. Dia belum pernah melihat tunggangan Yang Wenzhao sebelumnya, jadi ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mengamatinya. Mungkin karena Yang Wenzhao sebelumnya telah mengalahkannya, tetapi melawan semua harapan, ia benar-benar berharap kalau Yang Wenzhao dapat menang atas lawannya. Dua pedang tebal berwarna emas memancarkan garis-garis cahaya misterius saat mereka menebas di depan tubuhnya, sebuah heksagram emas mekar di depan Yang Wenzhao. Sululu, disertai pekikan panjang, di antara teriakan kaget di area peristirahatan, seekor unicorn muncul dengan mengesankan di depan publik. Seluruh tubuhnya berwarna putih salju, surai di lehernya berwarna keemasan, dan tanduk berbentuk spiral emas berdiri dengan bangga di atas kepalanya. Itu memiliki sepasang besar sayap berbulu, sayap putih murni dengan ujung-ujungnya yang dilapisi dengan bulu emas. Tubuhnya memancarkan cincin demi cincin cahaya keemasan atas dan bawah tubuhnya. Itu sebenarnya Starlight Unicorn, gumam Long Hao Chen. Long Hao Chen jelas telah melihat keindahan unicorn jenis ini dengan matanya sendiri sebelumnya, sebelum ia ditolak oleh Starlight Unicorn King. Terhadap mereka yang disebut unicorn paling mulia, dia memiliki ingatan yang jelas. Dia benar-benar tidak berharap kalau tunggangan Yang Wenzhao adalah Starlight Unicorn.
Starlight Unicorn di depan matanya memiliki panjang sekitar 3,3 meter, dan ketinggian hampir 2,7 meter, dan perlahan-lahan membuka sepasang sayap putih murni di punggungnya. Meskipun belum mencapai usia dewasa, unicorn ini masih tampan secara mistis. Telah diketahui, bahwa Starlight Unicorn dipuji sebagai tunggangan terbaik untuk ksatria. Starlight Unicorn yang telah mencapai usia dewasa, meskipun itu hanya akan menjadi binatang ajaib dari 8 tingkatan, tunggangan ini memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi dengan para ksatria. Bahkan binatang ajaib dari tingkat ke-9 tidak akan bisa bersaing dengannya. Itu menyiratkan bahwa Yang Wenzhou sangat mengesankan, karena dia sudah menjadi ksatria lintas udara. Tiba-tiba, 2 di saat Long Hao Chen mengagumi Starlight Unicorn, di sisi lain, Duan Yi juga menyelesaikan pemanggilan atas tunggangannya. Tunggangan Duan Yi jauh dari kata keindahan yang tampan dan mempesona dari Starlight Unicorn, tetapi penampilannya jauh lebih menakutkan. Dengan tubuh besar yang melebihi 6,5 meter, tinggi yang melebihi 10 meter, dan 4 kakinya yang kokoh, kaki itu menyerupai pilar besar. Rambut panjang berwarna merah yang ditekan menjuntai ke bawah, 2 gading menonjol keluar dari mulutnya, tetapi hal yang paling menakjubkan adalah, bahwa tanduk merah keemasan keluar dari kepalanya. Ini adalah A Golden Hornet Mammoth, atribut ganda ringan dan api terpasang di puncak tingkat ke-8. Tapi mammoth tanduk emas ini belum mencapai usia dewasa juga. Tubuh mammoth emas bertanduk dewasa akan 2 kali lebih menakutkan dari yang ini, walaupun terlihat seperti ini, binatang yang menakutkan ini juga akan berada di antara puncak tingkat ke-6 dan tingkat ke-7, bahkan melampaui Starlight Unicorn dalam hal kekuatan. Dalam pertandingan kemarin, tidak peduli apakah itu Long Hao Chen, Yang Wenzhou, atau Duan Yi, tidak ada dari mereka yang mengungkapkan tunggangan mereka. Hari ini, setelah mereka merilis tunggangan mereka untuk bertarung, keheningan terjadi di peron. Meskipun kuil-kuil besar lainnya tidak mau mengakuinya, mereka mengerti. Kuil ksatria sepenuhnya layak mendapat tempatnya sebagai nomor 1. Karena tidak hanya ada satu ksatria muda yang kuat. Tidak masalah apakah itu Long Hao Chen, Yang Wenzhou, atau Duan Yi, semua bisa disebut sebagai ksatria yang berbakat, dan bahkan Han Yu yang bangga dan sombong, yang tersingkir oleh Long Hao Chen di babak penyisihan, adalah ksatria dari tingkat ke-5. Ada juga ksatria dari tingkat ke-5 yang tersingkir di pertandingan kemarin. Bahkan Li Xin, seorang ksatria wanita yang memiliki Rose Unicorn, juga memasuki 16 besar kompetisi ini. Jika itu bukan karena nasib buruk mereka dari hasil undian, mungkin pertandingan besok dari 4 besar akan menjadi monodrama dari kuil ksatria. Yang Wenzhou menaiki Starlight Unicorn dengan 1 langkah. Di sisi lain, mammoth tanduk emas benar-benar terlalu tinggi, walau untuk menaikinya harus melompat ke binatang itu tidak terlalu realistis, tapi Duan Yi tidak punya pilihan lain. Mammoth tanduk emas mengangkat kaki depannya, Duan Yi pertama-tama melompat di atasnya, dan dengan lompatan berturut-turut lainnya, ia berhasil sampai di leher tebal si mammoth emas bertanduk. Meminjam kekuatan Chanter, The Starlight Unicorn membuka kedua sayapnya untuk meluncur. Aura emas yang samar-samar menyebar dari sepatunya, itu mengeluarkan perasaan yang anggun, mempesona, dan agung. Melihat Starlight Unicorn terbang, Long Hao Chen hanya bisa mendengar desahan kekaguman di belakangnya. Yang Wenzhou yang berada di atas Starlight Unicorn, memberikan kesan sebagai pangeran yang dipasang di atas kuda putihnya. Tapi tidak semua orang memujinya, setidaknya, ada satu pengecualian. Melihat Yang Wenzhou naik di udara, Chen Ying'er yang duduk di sebelah Wang Yuanyuan, melengkungkan bibirnya dan berkata, "Orang bodoh yang mencari perhatian," ucap Chen Ying'er. Dan tiba-tiba saja bersambung, "Sekian dan terima kasih banyak."